tanggal 26 Juli 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, untuk tetap berdiri, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Jen. Halo adik-adik, nah sekarang kita akan membaca dan juga mendengar cerita yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan juga merenungkan sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami sehingga apa yang kami baca, renungkan dan apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik boleh pause dulu videonya. Adik-adik baca Alkitabnya Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kalau sudah selesai, adik-adik boleh play lagi dan adik-adik mendengarkan ceritanya. Oke? Sekarang Kakak Jen ingin bercerita tentang kitab yang sudah kita bacakan ini, kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Nah, di sini diberikan tema yaitu Aku yakin Tuhan besertaku. Adik-adik, siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Sungai Yordan sebelumnya? Siapa ya? Nah, Kakak Jen yakin pasti sudah banyak adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengar cerita tentang Sungai Yordan dan juga tentang Yosua. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengar cerita tersebut? Pasti heran, terkejut, kaget, kok bisa ya? Nah, adik-adik, tentunya kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Nah, adik-adik, kenapa sampai bangsa Israel harus menyeberang Sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua? Sebelumnya Kakak Jen ingin kasih tahu bahwa Yosua ini merupakan pengganti Musa
ketika Musa memimpin bangsa Israel dan ketika Musa mati, meninggal, Tuhan menetapkan Yosua sebagai pengganti Musa di umur Yosua yang ke-30 tahun. Luar biasa sekali. Nah, adik-adik, Yosua merupakan seseorang yang setia sekali sama Tuhan, yang taat sekali sama Tuhan, sehingga Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang sebelumnya, itu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, suatu ketika Yosua mendengar kabar dari dua pengintai yang mengintai informasi. Nah, dia mendengar bahwa dengan keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri yang telah dijanjikannya kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Yosua memimpin bangsa Israel untuk pergi menyeberangi Sungai Yordan ke tanah yang sudah dijanjikan. Nah, adik-adik, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan itu sejak dahulu kala. Namun ada cara bagaimana Yosua memimpin dan memberikan strategi untuk mereka dapat menyeberangi Sungai Yordan. Karena menurut logika, menurut akal manusia, bahwa itu hal yang mustahil ketika sungai yang airnya mengalir bisa kita seberangi dengan gampang-gampangnya. Pasti adik-adik juga berpikir, kok bisa ya Tuhan memberikan keyakinan kepada Yosua sehingga Yosua bisa memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Adik-adik, ada cara yang dilakukan oleh Yosua. Nah, yang pertama, Yosua berbicara kepada bangsa Israel agar mengikuti arak-arakan tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi. Nah, tabut perjanjian ini dianggap sebagai simbol tanda kehadiran Tuhan. Nah, adik-adik, jika tabut perjanjian ini diangkat, mereka harus segera berjalan melewati Sungai Yordan itu. Nah, dan yang kedua, yang seperti tadi sudah dibacakan di kitab Yosua pasal yang ketiga ayat pertama hingga 17, Yosua mengatakan bahwa bangsa Israel harus menguduskan diri. Nah, kemudian yang ketiga, para orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian harus mengikuti arahan dari Yosua, yakni mencelupkan kaki ke Sungai Yordan sehingga sungai itu airnya bisa berhenti dan mereka bisa berjalan menelusuri Sungai Yordan itu ke tanah yang diyakini Tuhan telah menyerahkan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada akhirnya di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel dapat berhasil melewati Sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian. Adik-adik, pelajaran yang dapat diambil pada ibadah kali ini adalah yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta adik-adik, kakak layan, dan seluruh orang yang percaya. Nah, adik-adik, kenapa Kakak Jen mau katakan begitu? Karena dalam keadaan apapun, mau susah maupun senang, yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta adik-adik dan juga kakak layan, orang tua maupun seluruh umat ciptaan Tuhan. Adik-adik, tentunya adik-adik dan juga kita semua tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satunya tantangan adik-adik untuk sekolah dari rumah, untuk ibadah dari rumah. Tapi adik-adik yakin dan percaya ketika adik-adik sekolah dari rumah, adik-adik masih bisa mendapatkan nilai yang baik ketika adik-adik percaya kepada Tuhan dan juga adik-adik rajin belajar. Nah,
Adik-adik juga ketika ibadah dari rumah, adik-adik percaya bahwa ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan sehingga adik-adik dapat mengerti apa yang kakak lain cerita pada setiap hari minggunya. Nah, adik-adik, kita semua yakin dan percaya bahwa semoga tantangan ini, wabah penyakit ini yang sedang merajalela, yang sedang membuat kita semua gelisah cepat berlalu sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas seperti semula, dapat sekolah kembali, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu guru, dan juga dapat mengikuti sekolah minggu dengan teman-teman yang lainnya. Kiranya pelajaran, kiranya apa yang didapat hari ini di dalam kitab Yosua, adik-adik dapat mempelajari itu dan juga adik-adik dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu beserta adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah di pagi hari ini, Kakak Jan ingin mengajak adik-adik semua untuk lipat tangan dan kita akan berdoa, doa syafaat kita di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang sudah Tuhan sediakan untuk kami, anak-anak-Mu, beribadah online di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat beroleh tempat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa memberkati orang tua kami, mau jauhkan dari mara bahaya, penyakit-penyakit, bahkan maut sekalipun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami sekalian yang pada hari ini mengikuti ibadah online maupun teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua, Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, Tuhan Yesus mau memberkati setiap pergumulan yang kami gumulkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk wabah yang terjadi sekarang ini. Kiranya wabah ini cepat berlalu supaya kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, GPIB Pamase. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menyertai, memberkati, sehingga ibadah online dapat terus berjalan. Tuhan Yesus, doa kami tak jauh dari sempurna. Sekarang kami akan berdoa menurut apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan tadi cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Kakak Jen ingin mengundang adik-adik semua berdiri dan sama-sama kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
tutup matanya, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, karena kami anak-anak-Mu sudah mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami sekalian yang mengikuti ibadah online, orang tua kami, dan juga kakak layan. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang sehat, dan banyak minum air putih. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Happy Sunday.